Kesepakatan dagang antara Prabowo dengan Presiden Donald Trump membuka pintu baru bagi industri manufaktur Indonesia. Presiden Prabowo disebut berhasil melakukan lobi sehingga tarif produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat turun dari 32 menjadi 19%. Namun di balik angin segar ini muncul pertanyaan besar. Apakah kesepakatan ini benar-benar membuat industri manufaktur bangkit atau malah membuka persaingan yang jauh lebih keras di pasar domestik? Kita akan ulas bagaimana dampak kesepakatan ini terhadap daya saing, risiko, tantangan, dan juga langkah yang harus diambil oleh pemerintah dalam kesepakatan dagang Republik Indonesia Amerika Serikat, kesempatan atau ancaman. Kita lihat ke slide yang pertama. Kita lihat dulu perspektif dari pemerintah ya. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan turunnya tarif ini adalah pencapaian strategis untuk mendorong industri. Dengan tarif 19%, produk tekstil, alas kaki, furniture, dan juga otomotif, kita punya peluang lebih besar untuk masuk ke pasar Amerika. Agus sendiri menyebut bahwa saat ini 20% produk manufaktur kita masih diekspor sebagian besar ke pasar Amerika, sedangkan 80% lainnya untuk domestik. Agus optimistis kebijakan ini akan meningkatkan utilisasi industri dan penyerapan tenaga kerja. Namun Agus juga mengingatkan bahwa tarif yang turun tidak menjamin ekspor otomatis melejit tanpa peningkatan kualitas dan juga efisiensi. Pelaku industri harus tetap cepat untuk membenahi proses produksi, standar kualitas dan juga logistik. Kalau enggak, kesempatan ini bisa direbut oleh negara lain yang mungkin lebih siap. Penurunan tarif memang bisa dikatakan angin segar ya, tapi belum menjadi jaminan bahwa ini akan menjadi kebangkitan industri. Itu kata pemerintah. Lalu apa sih kata para ekonom? Kita lihat ke slide selanjutnya. Ya, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Ahmad Nur Hidayat, juga memberikan perspektif menjelaskan bahwa penurunan tarif dari sebelumnya 32% menjadi 19% tetap membuat produk Indonesia kehilangan daya saing di pasar Amerika Serikat. Sektor tekstil, produk tekstil atau TPT dan alas kaki menjadi yang paling terdampak karena pasar Amerika selama ini menjadi mitra dagang utama. Ahmad menilai dengan tarif baru ini harga jual produk Indonesia ke pasar Amerika Serikat menjadi kurang kompetitif sehingga berisiko untuk menyebabkan pengurangan pesanan, penurunan kapasitas produksi hingga yang dikhawatirkan adalah PHK massal. Ia juga mengingatkan pembelian produk pertanian Amerika Serikat yang kesepakatannya senilai 4,5 miliar dolar ini akan membuat petani domestik tertekan karena kalah saing dengan harga dan volume. Disebutkan oleh Ahmad Nur Hidayat bahwa tarif 19% akan menurunkan daya saing ekspor manufaktur Indonesia ke Amerika Serikat. Sektor padat karya seperti tekstil, sepatu, dan elektronik berisiko untuk mengurangi produksi bahkan melakukan PHK jika order Amerika Serikat berkurang akibat harga jual naik di pasar mereka. Senada juga dengan itu, ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menyebutkan bahwa kesepakatan tarif 19% ini bahkan menempatkan Indonesia dalam posisi yang tidak seimbang. Menurutnya pasar domestik Indonesia terbuka luas untuk produk Amerika Serikat tanpa hambatan tarif atau 0%, namun ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tetap dibebani tarif yang tinggi. Kebijakan ini dinilai menjadi tekanan baru bagi manufaktur dan juga sektor pertanian nasional di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dikatakan oleh Syafruddin Karimi, kesepakatan dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat sejatinya menempatkan Indonesia dalam posisi yang timpang. Amerika Serikat memperoleh akses penuh ke pasar domestik Indonesia tanpa hambatan tarif, sementara ekspor Indonesia ke Amerika Serikat tetap dikenai tarif sebesar 19%. Nah, pertanyaan selanjutnya, lalu sebenarnya bagaimana sih kondisi industri kita pada saat ini? Kita lihat jawabannya di slide selanjutnya. Ya pemirsa, menurut rilis data Purchasing Managers Index atau PMI manufaktur oleh S&P 500 Global, untuk periode Juni 2025, hasilnya PMI manufaktur ASEAN memang rata-rata berada di zona kontraksi dan di Indonesia sendiri berada di level 46,9, di mana hasil di bulan Juni ini menjadi yang terburuk sejak Agustus 2021. Artinya sektor manufaktur kita kembali masuk ke zona kontraksi atau di bawah 50. Penyebabnya antara lain adalah biaya produksi yang naik, kemudian nilai tukar mata uang yang melemah, dan juga pembatalan pesanan ekspor dari pembeli luar negeri. Meski dalam tekanan, memang kalau kita lihat secara data, sektor manufaktur ini masih bisa mencatat surplus 10,4 miliar dolar Amerika Serikat pada semester pertama tahun ini. Hingga triwulan pertama ada 359 perusahaan yang sedang membangun fasilitas produksi dengan yang disebut
penyerapan tenaga kerja 97.898 tenaga kerja atau pekerjaan baru. Angka ini menjadi harapan di tengah lesunya kepercayaan pelaku industri akibat banjir produk impor dan juga perang tarif dan juga perang militer. Fase kontraksi ini sebenarnya bisa menjadi sinyal bahwa sebenarnya pemerintah perlu langkah cepat untuk menahan pelemahan dan juga menjaga momentum produktivitas. Kita lihat ke slide selanjutnya. Tadi kita sudah lihat dari ekonom, kita sudah lihat perspektif dari pemerintah, sekarang kita lihat dari asosiasi industri. Beragam asosiasi industri, termasuk salah satunya Kadin, ini juga ada desakan, ada tuntutan kepada pemerintah untuk segera memberikan insentif strategis. Di antaranya dimulai dari yang pertama, penangguhan PPN untuk produksi, subsidi energi, dan juga kemudahan impor mesin untuk industri padat karya, di mana Kadin menyebut tanpa insentif, industri domestik akan kesulitan untuk bersaing di pasar sendiri atau di negara sendiri. Ekonom Joshua Pardede juga menyarankan bahwa paket subsidi dan juga koreksi kebijakan harus segera diambil untuk meredam tekanan. Kemudian ini adalah tuntutan yang pertama di mana disebutkan bahwa dunia usaha meminta insentif dan juga dukungan fiskal untuk menggantikan hilangnya perlindungan TKDN. Tanpa instrumen pengaman ini, ekosistem manufaktur lokal dinilai rawan untuk melemah. Kemudian tuntutan yang kedua, penguatan kedaulatan data melalui regulasi dan infrastruktur pusat data lokal. Hal ini dinilai penting karena untuk transfer data ke luar negeri ini tidak menggerus kontrol atau kedaulatan nasional. Kemudian tuntutan yang ketiga adalah kompensasi fiskal dan subsidi untuk meredam dampak dibukanya keran impor dari Amerika Serikat. Pelaku industri mengingatkan tanpa bantuan, pendampingan, dan insentif, produk dalam negeri akan kalah saing. Kemudian tuntutan yang keempat adalah fasilitasi proses sertifikasi dan juga adaptasi standar internasional. Langkah ini diperlukan agar produk lokal bisa masuk ke pasar global dengan daya saing yang setara. Dan yang kelima adalah dukungan hilirisasi dan inovasi melalui pemberian insentif untuk industri pengolahan, penelitian dan pengembangan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta teknologi hijau. Kita lihat ke slide yang terakhir. Pemirsa, sejumlah pengamat memproyeksikan bahwa pemulihan manufaktur baru akan terasa di tahun 2025, di akhir tahun lebih tepatnya. Dorongan utama datang dari peningkatan permintaan domestik jelang Natal dan Tahun Baru, serta efek jangka menengah dari penurunan tarif. Tapi tanpa penguatan fundamental seperti rantai pasok dan juga produksi, pemulihan ini sebenarnya bersifat sementara. Di sisi lain, kesepakatan dagang ini memuat 12 poin penting, mulai dari penghapusan 99% tarif untuk produk Amerika Serikat, penurunan tarif Amerika Serikat menjadi 19% untuk produk kita, penghapusan hambatan non-tarif, serta kerjasama di bidang otomotif, energi, ada juga kesepakatan pembelian produk Amerika Serikat senilai 22,7 miliar dolar AS dan kerjasama dalam forum baja global. Dengan klausul seperti ini, jelas kesepakatan dagang tak sekedar urusan tarif ya, tapi juga strategi ekonomi jangka panjang. Pemirsa, pintu ekspor memang terbuka lebih lebar berkat kesepakatan Prabowo dan juga Trump. Tapi tanpa langkah strategis, pasar domestik kita bisa saja tergilas produk Amerika Serikat. Tugas besar pemerintah sekarang adalah menyiapkan paket kebijakan yang mendukung industri dan juga memperkuat kompetitivitas manufaktur di dalam negeri sendiri. Momentum akhir tahun akan menjadi ujian yang penting dan pembuktian yang penting siapa yang siap dan siapa yang kalah dalam persaingan global. Kita lihat ya, apakah kesepakatan ini akan benar-benar menjadi berkah besar untuk industri manufaktur Indonesia atau sekedar menjadi angin segar yang cepat menghilang begitu saja.